warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizal Akbar, Sherly Dwi Daulay, dan Yola Oktania. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi semester 3. Nah, kali ini kami akan menjelaskan materi tentang limpasan. Dari limpasan, kami akan menjelaskan tentang pertama, pengertian limpasan, yang kedua, faktor yang mempengaruhi limpasan, yang ketiga, komponen-komponen limpasan, yang keempat, hubungan limpasan dan curah hujan, dan yang terakhir, yaitu yang kelima, komponen hidrologi. Untuk submateri yang pertama, yaitu pengertian limpasan, akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Sherly Dwi Daulay. Pengertian limpasan. Limpasan permukaan adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan karena penuhnya kapasitas infiltrasi tanah. Infiltrasi ini terjadi apabila intensitas hujan yang jatuh di atas suatu daerah aliran sungai melebihi kapasitas infiltrasi. Setelah laju infiltrasi terpenuhi, maka air akan mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah. Setelah cekungan-cekungan tersebut penuh, selanjutnya air akan mengalir atau melimpas di atas permukaan tanah. Nah, secara alamiah, sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah, dan selebihnya akan mengalir menjadi limpasan permukaan. Hujan yang sampai ke permukaan tanah akan ditransformasikan bagiannya menjadi limpasan setelah tanah menjadi jenuh dan laju perkolasi menjadi lebih rendah dari intensitas hujan. Kapasitas infiltrasi tanah tergantung kepada tekstur dan struktur tanah dan dipengaruhi oleh kondisi lengan tanah sebelum hujan. Dan submateri yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi limpasan dan komponen limpasan akan dijelaskan oleh Yola Oktania. Kepadanya dipersilahkan. Wabarakatuh. Baiklah, saya Yola Oktania akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi limpasan. Faktor yang mempengaruhi limpasan terbagi menjadi dua, yaitu elemen meteorologi dan elemen sifat fisik daerah pengaliran. Yang pertama yaitu elemen meteorologi, meliputi jenis presipitasi, intensitas hujan, durasi hujan, dan distribusi hujan dalam daerah pengaliran. Yang kedua yaitu elemen sifat fisik daerah pengaliran, yaitu meliputi tata guna lahan atau landsas, jenis tanah, dan kondisi topografi daerah pengaliran catchment. Elemen sifat fisik dapat dikategorikan sebagai aspek statis, sedangkan elemen meteorologi merupakan aspek dinamis yang dapat berubah terhadap waktu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi volume limpasan permukaan, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tipe tanah, yang kedua vegetasi, yang ketiga kemiringan dan ukuran daerah tangkapan. Selanjutnya komponen limpasan. Limpasan terdiri dari air yang berasal dari tiga sumber, yaitu aliran permukaan, aliran antara, dan aliran air tanah. Secara alamiah, sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah dan selebihnya akan mengalir menjadi limpasan permukaan. Kondisi daerah di tempat hujan itu turun akan sangat berpengaruh terhadap bagian dari air hujan yang akan meresap ke dalam tanah dan akan membentuk limpasan permukaan. Hujan yang sampai ke permukaan tanah akan ditransformasikan sebagian menjadi limpasan setelah tanah menjadi jenuh dan laju perkolasi lebih rendah dari intensitas hujan. Kejadian aliran air sangat ditentukan oleh transformasi hujan dari langit. Kemudian sebagian mengalami abstraksi dan ditersepsi oleh tanaman penutup. Selanjutnya, submateri tentang hubungan limpasan dan curah hujan dan komponen hidrologi akan dijelaskan oleh Rizal Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Rizal Akbar akan
melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan limpasan dan curah hujan. Limpasan terbentuk karena adanya curah hujan secara terus-menerus, sehingga terbentuklah limpasan aliran. Ketika curah hujan kecil dan jarang, persentase yang tinggi dari curah hujan dikembalikan ke atmosfer oleh penguapan. Posisi curah hujan yang muncul di permukaan sungai disebut dengan limpasan. Limpasan dapat berkontribusi sebagai sumber aliran air permukaan, limpasan bawaan permukaan, atau limpasan air atau lapisan air tanah. Limpasan permukaan berjalan di atas permukaan tanah dan melalui saluran permukaan untuk meninggalkan daerah tangkapan disebut dengan aliran sungai atau disebut dengan das. Selanjutnya ada komponen hidrograf. Komponen hidrograf merupakan penyajian grafis antara salah satu unsur aliran, yaitu debit sungai atau tinggi muka air dengan waktu. Debit sungai yang diperoleh dari pengamatan digambarkan sebagai ordinat dan waktu pengamatan sebagai absis. Bentuk lengkung hidrografnya tergantung pada karakteristik hujan yang mengakibatkan aliran. Pada umumnya, semakin besar intensitasnya, semakin tinggi puncak hidrografnya. Selanjutnya, hidrograf aliran terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu sisi naik atau rising line. Yang kedua, bagian puncak atau crest. Yang ketiga, sisi resesi atau juga disebut dengan recession line. Sisi naik menandakan masih adanya kontribusi hujan terhadap debit aliran. Puncak hidrograf adalah debit maksimum yang terjadi dalam suatu aliran dengan waktu naik yang merupakan selang waktu antara mulai bertambahnya aliran sampai tercapainya debit puncak. Sisi turun merupakan proses pengatusan daerah tangkapan. Waktu dasar yaitu waktu mulai bertambahnya debit aliran sampai kembali ke debit aliran dasar. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.